Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya berada di sawah di plot 2. Ada hal yang menarik. Disinilah salah satu keuntungan menggunakan pupuk kandang. Yang saya gunakan ini pupuk kandang sapi. Bisa dilihat salah satu keuntungannya di sana tanahnya berpori, ini banyak dan menumbuhkan makhluk hidup. Ini salah satunya cacing sutra, bisa dilihat. Nah, seperti inilah untuk kesehatan tanah. Jadi ada keseimbangan ekosistem di dalamnya, baik di dalam tanah ataupun di luar tanah. Jadi keseimbangan di dalam sini akan membuat hama tidak betah. Ataupun meskipun ada hama, pastinya ada pemangsanya. Seperti di sini juga banyak ada wereng. Saya lihat ini populasinya sudah banyak. Perumpun yang di sebelah sana yang padinya sudah sedikit agak besar, itu perumpun ada 5 sampai 6 ekor wereng. Tapi saya lihat kenapa di sini tidak selalu aplikasi pestisida? Karena itu ada laba-laba. Setiap rumpun saya lihat ada 1 ekor minimal. Ada 2 ekor, 3 ekor, dan setiap laba-laba biasanya menghabiskan 4 ekor wereng. Minimal itu. Dan bisa lebih. Jadi dalam satu rumpun ada 4 ekor wereng. Mau larvanya mau instar berapa, itu akan dimakan atau dimangsa oleh laba-laba. Nah, seperti pada penerbangan kupu-kupu, misalkan ada ulat, dia instar berapa, itu juga dimakan. Nah, di sini akan menimbulkan ekosistem yang mikro. Jadi lingkungan dalam penggunaan tanah yang bagus, jadi pupuk kandang dengan aktif itu akan menimbulkan ekosistem yang bagus. Jadi dalam kondisi seperti ini itu akan sangat menguntungkan petani. Nah, apa salahnya jika menggunakan pupuk kandang? Itu pastinya akan sangat-sangat menguntungkan. Ya, ini baru 1 kali sudah seperti ini. Dan untuk membuat pupuk kandang berkualitas, saya sudah bagikan caranya seperti apa dan fermentasinya seperti apa. Yang penting diolah dulu supaya berkualitas. Hasilnya nantinya akan seperti ini. Saya rasa pasti hasilnya sama. Meskipun berbeda, tapi tidak akan berbeda jauh. Itu tergantung reaksinya, bakteri pengurainya, dan rata-rata pastinya sama akan seperti ini. Ini banyak porinya nih tanah, yang berarti dia akan menembus atau oksigen di dalamnya akan lebih banyak. Dan akar pun pastinya akan lebih sehat. Nah, itu akar akan lebih sehat ketika kandungan oksigen di dalam tanah lebih banyak. Dan porositas tanah ini lebih bagus pastinya. Ya, ini tidak mengganggu karena cacing sutra itu dia juga memakan makanan dan mengurai sisa-sisa jerami yang ada di dalam tanah. Misalkan ada yang belum matang atau sisa rerumputan yang tergiling oleh traktor, itu akan diurai juga oleh cacing sutra ini. Ini sangat bagus sekali. Dan saudaraku sekalian, ketika ada cacing seperti ini di lahannya, meskipun tanpa diberikan pupuk kandang tadinya, itu lahannya berarti sudah subur. Dan manfaatkan, jangan dibunuh. Jadi jangan dibunuh, manfaatkan, karena ini bagus sekali. Ya, ini baru 1 kali. Di lahan-lahan yang lain yang tidak menggunakan pupuk kandang seperti ini tidak ada. Ada cacing tapi bukan yang seperti ini. Ini bagus sekali. Tandanya lahan yang seperti ini sudah bagus. Nah, ini juga
belum merata saya lihat ya, karena kemarin pemberiannya pastinya belum merata. Dan itu yang ada cacing seperti ini pastinya di kondisi yang subur. Nah, berarti dia makanannya banyak, yang kemarin diberikan pupuk kandang itu menclok-menclok, dan ini tidak merata. Ya, saya simpan di sini, misalkan diratakan oleh traktor ke sana, dan juga hasilnya akan seperti ini. Dan mungkin untuk jangka panjang bisa juga merata. Ya, tapi agak lambat. Ya, tidak masalah. Kita perlu proses untuk itu. Ya, karena waktunya juga mepet kemarin. Oke, ini yang seperti ini, saudaraku sekalian, jangan menggunakan karbofuran. Kasihan ya, sayang sekali, nanti bisa habis. Manfaatkan, karena itu ekosistem di dalam lingkungan sawahnya sudah bagus ya, jadi ada keseimbangan. Ketika ada serangan wereng, ketika ada serangan penggerek batang, nah disitulah akan memancing datangnya pemangsa. Nah, meskipun ada penerbangan di sini, misalkan ada kupu-kupu penggerek batang, dia bertelur, dan telurnya juga akan ditumbuhi oleh telur yang lain karena dia ada parasitnya. Jadi ditumbuhi ada beberapa parasit, nanti saya akan bahas tersendiri beberapa parasit untuk telur penggerek batang, itu sangat menguntungkan. Jadi banyak sekali pengendalian hama selain menggunakan pestisida, atau bisa menggunakan pestisida, bisa juga nabati, bisa pestisida kimia, silakan. Tapi untuk menekan pengeluaran dan lebih sehatnya, ini saya antisipasi untuk pencegahan. Karena segala yang seimbang pastinya akan lebih bagus dan lebih menguntungkan. Ini bisa dilihat, biasanya pupuk kandang kata orang itu ditabur sekarang, manfaatnya untuk musim depan. Itu sangat salah sekali. Menurut saya ini sudah terasa, meskipun pemberiannya kemarin dalam waktu 1 minggu, itu sudah berbeda nyata pada tanah. Yang artinya ketika tanah subur, tanaman juga akan subur. Lebih bagus karena kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, kandungan biologi yang ada di dalamnya, dan struktur tanah yang ada di dalamnya itu akan diperbaiki dan semakin bagus. Bisa dilihat, sudah dibuktikan, ini baru beberapa hari, ini baru 4 hari sebenarnya ya tanuran, jadi sudah naik, ini sudah bagus. Dan di sebelah sana ada yang 1 minggu, itu sudah anaknya sudah cukup banyak. Ada yang sebelah sana tuh, itu sudah hijau. Jadi ada yang selisih. Yang selisih di sebelah sananya tuh 4 hari, tapi sudah ngejar dia. Selisih 4 hari sudah ngejar. Padahal saya belum aplikasi pupuk susulan. Ini rencana mau aplikasi pupuk susulan, rencana di usia 10 atau 12 hari. Nanti sesuai kondisinya. Dan untuk saudaraku sekalian, untuk lahan yang seperti ini, seperti begini maksud saya, tanahnya itu sudah tinggal dimanfaatkan saja dan berikan pakannya yang lebih baik. Dalam artian berikan pupuk kandang lagi untuk pertumbuhannya yang lebih banyak. Tidak masalah, ini tidak mengganggu, namun dia bisa memakan parasit-parasit yang merugikan pada akar. Nanti bisa dimanfaatkan oleh cacing, dan itu tanaman akan lebih subur karena alam sudah menyeimbangkan nih. Jadi hasil tanahnya akan lebih bagus, dan tanaman pun saya rasa pastinya akan lebih bagus. Yakin itu ya, untuk keseimbangan yang lebih bagus, hasilnya akan lebih bagus.
Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.